Selamat dari channel Trading for Better Life. Hari ini ISG terkoreksi sampai 1% ke angka 7.939. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham di sektor emas yang hari ini terpantau terkoreksi. Memang potensi saham-saham ini ke depannya apakah masih benar untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Hatta Dinata, bisa kita lihat hari ini terkoreksi turun hampir 5% ke harga 3090. Secara teknikal bisa kita lihat Hatta Dinata sebenarnya trennya masih bergerak sangat tren. Tapi pada perdagangan hari Senin kemarin maupun bergerak naik, candlenya tidak oke. Candle merah dan ada shadow ke atas lumayan panjang mencoba mendekati 3500 dan hari ini kembali terkoreksi. Jadi cara candle sebenarnya 3200 ini belum terkonfirmasi break. Tapi cara pergerakan walaupun hari ini terkoreksi, maksudnya koreksi wajar, ini belum ada tanda-tanda itu patah tren. Saat ini bisa kita lihat 3000 masih berupa support lumayan kuat dan di bawahnya juga sebenarnya masih ada support 2800. Jadi menurut saya selama masih kuat di atas 2800, Hatta Dinata secara tren masih berpotensi untuk melanjutkan uptrendnya. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, apabila teman-teman saat ini masih mau hold, bisa jadikan 3000 atau 2800 untuk target stopnya. Dan untuk teman-teman ingin coba pantau di entry, masih bisa coba dipantau. Karena jika kita perhatikan di broker summary, bisa kita lihat di sini. Asing terpantau masih distribusi, tapi di broker summary terpantau ini malah ada akumulasi. Jadi menarik walaupun terkoreksi ini ada akumulasi. Dan saat ini masih berada di sekitar support di 3000. Jadi jika terpantau Hatta Dinata terkoreksi mendekati 3000 masih bisa bertahan, masih menarik untuk coba entry. Tapi lebih oke apabila teman-teman mau buy on weakness dan terpantau Hatta Dinata tembus 3000, menurut saya itu akan lebih oke lagi. Karena kita bisa coba tunggu di 2800. Dan target swing jangka pendek untuk saat ini tetap di 3200. Sampai target lebih jauh di 3500. Dan sekarang kita coba lihat saham emas yang juga terkoreksi hari ini. Bisa kita lihat hari ini juga terkoreksi turun 2% lebih. Secara teknikal juga saham emas masih bergerak tren. Dan jika kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini, saham emas masih kesulitan untuk naik di atas 8.800. Dan bisa kita perhatikan tanggal 24 Februari, emas juga mencoba untuk naik di atas 8.800, data gagal. Sempat terkoreksi mendekati 8.000, tapi 8.000 masih berupa support kuat. Saham emas masih bisa bertahan dari bawah. Tapi hari ini kembali terkoreksi, masih gagal naik di atas 8.800. Dan secara teknikal emas juga masih oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham emas, bisa kita lihat ini juga sama masih ada akumulasi dan cara tren juga sebenarnya masih oke. Tapi asing memang terpantau masih keluar. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham emas, bisa jadikan 8.000 untuk trail stopnya. Dan untuk teman-teman ingin coba pantau dari entry, lebih oke bisa wait and see dulu di sekitar 8.000. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikut entry. Jika ternyata terpantau tembus 8.000, lebih oke untuk entry, coba tunggu di sekitar zona supportnya di 7.300 sampai 7.500. Dan target swing terdekat, menurut saya tetap jadikan 8.800 sampai 9.000 untuk target swing jangka pendek apabila teman-teman mau trading jangka pendek. Sekarang kita coba lihat MDKA. MDKA cara teknikal juga jika kita perhatiin sebenarnya masih oke, masih bergerak tren. Tapi hari ini kembali melemah di bawah 3.850, jadi belum berhasil melewati resisten di 4.000. Jadi hari ini turun 7% lebih ke 3.660. Sedangkan untuk support kuat bisa kita lihat saat ini sebenarnya ada di sekitar zona supportnya di 3.400 sampai 3.500. Dan untuk MDKA bisa kita perhatikan di sini. Terpantau asing juga masih keluar. Setelah sebelumnya asing terus masuk, 2 hari terakhir asing keluar. Di broker sama terpantau penurunan 7% lebih ini hanya ada sedikit distribusi. Jadi sehingga untuk MDKA juga bisa menarik apabila minggu depan atau 1 minggu ke depan mencoba untuk mengetes 3.500 masih bisa bertahan, masih menarik untuk coba pantau di sekitar zona support ini. Karena sebelumnya merupakan resisten kuat, saat ini ada potensi akan menjadi support kuat. Jadi apabila masih bisa bertahan dari rebound, masih menarik untuk swing dengan target swing terdekat di 3.800 sampai 4.000 untuk target lebih jauhnya. Tapi target entry coba tunggu di zona ini dulu. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikut entry. Sekarang kita lihat saham BRMS. Saham BRMS secara teknikal tidak seoke teman-temannya. Beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50, BRMS masih gagal break, malah sempat turun bawah harga 1000. Tapi kemarin, hari Senin, BRMS masih bisa naik, tapi ternyata saat ini kembali gagal bertahan di atas harga 1000. Jadi 1000 saat ini masih berupa resisten psikologis, sedangkan untuk support EMA 150 ada di sekitar 900. Jadi untuk BRMS apabila teman saat masih hold, memang masih bisa coba di hold. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham BRMS, bisa kita lihat
penurunan 2% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, dan sama asing juga masih terus keluar. Jadi untuk saham BRMS apabila mau coba pantau di entry, misal lebih oke wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila memang berhasil break harga 1000 dan target swing terdekat di garis EMA 50 di 1060 sampai 1100. Lalu jika masih lanjut koreksi, lebih oke coba tunggu di sekitar 880 sampai harga 900 untuk target entry-nya. Dan untuk teman-teman yang saat ini masih hold saham BRMS, Musa selama masih kuat di atas harga 900, teman-teman masih mau hold, Musa masih bisa coba di hold. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.